Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Fatawari dengan NIM 11231092 dari kelas Sistem Paralel dan Terdistribusi kelas A Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan mendemokan proyek ujian akhir semester saya, yaitu proyek PAP Sublock Aggregator, yang dimana demo ini akan menunjukkan di mana pertama arsitekturnya yang menggunakan layanan via Docker Compose, lalu juga model event dan API yang dimana itu menggunakan publish, event, stats, dan lalu juga adalah idempotensi dan deduplication yang konsisten, transaksi dan konkurensinya yang dimana itu multi workernya tanpa double proses, reliability setelah restart, integration test yang sudah pas, dan juga format test dengan key 6 yang dimana itu untuk lebih dari 20.000 event dan juga lebih dari 30% duplikasi. Nah, lalu untuk arsitektur layanan, yaitu menggunakan Docker Compose. Nah, di sini kita arsitekturnya terdiri dari 4 komponen, yaitu pertama adalah agregator, worker, publisher, dan juga broker. Yang dimana agregator ini adalah service API yang menerima event via HTTP post publish, yang dimana ini dia itu cuma bukan API, tapi juga front door misalnya, untuk validasi skema event dan memasukkannya ke dalam event antrian. Lalu yang kedua itu adalah worker. Nah, worker di sini itu adalah consumer yang membaca event dari broker, yang dimana itu memprosesnya, cek dedup, simpan event unik ke database dan juga update statistik. Lalu yang ketiga itu adalah publisher. Nah, publisher di sini itu adalah semacam untuk mendapatkan load test yang dimana itu tidak ikut default upstart integration test. Oh, berarti di sini ada, maaf ya teman-teman, itu pertama adalah agregator, worker, lalu juga ada broker dan juga adalah storage. Nah, tadi kan sudah agregator dan worker, sekarang kita menggunakan broker. Nah, broker di sini itu adalah Redis sebagai message broker internal, yang dimana fungsi broker ini itu untuk decoupling, yang dimana itu produser tidak perlu menunggu konsumer setelah proses, yang membuat sistem ini lebih responsif dan juga lebih tahan beban. Dan yang terakhir itu adalah storage di sini ya teman-teman. Nah, storage di sini itu menggunakan Postgres yang dimana itu sebagai penyimpanan persisten untuk event dan juga dedup store. Nah, jaringan Kompos itu pakai default network internal yang dimana portnya itu diekspos keluar hanya dengan menggunakan agregator 8080. Nah, yang di sini teman-teman. Nah, untuk demo lokal, service broker dan storage tidak perlu port keluar hanya karena untuk dipakai internal antar kontainer. Nah, ini contoh untuk arsitektur microservice ringan dengan pola PubSub queue untuk memisahkan ingestion dan juga processing. Kurang lebih contohnya kayak gini juga teman-teman. Kurang lebih aja. Sebelum demo, saya akan memastikan di mana state itu bersih supaya hasil dedup itu tidak bias dari run sebelumnya. Ini penting karena event ID demo bisa saja pernah dipakai sebelumnya. Jadi untuk jaga-jaga aja. Untuk semisal tes-tes saya yang kemarin-kemarin yang saya gunakan untuk debuggy, jadi saya gunakan di sini Docker Compose down, yang dimana untuk remove orphan sehingga semua volume itu bakal hilang database-nya. Jadi seakan-akan ini adalah Docker yang baru. Oke, sudah. Nah, lanjut kita build ulang dengan menggunakan Docker Compose up build storage broker, agregator dan juga worker. Karena itu adalah 4 arsitektur yang kita jalankan di sini, teman-teman. Selagi menunggu, downstream fee itu menghapus volume, jadi dedup store benar-benar fresh, yang seperti kayak saya bilang tadi. Sehingga saya hanya start service inti, tidak start log test dulu agar start tetap bersih. Nah, ini sudah kebuat ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung cek aja Docker Compose PS. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman. Ada agregator, broker, storage, dan juga worker di sini. Nah, lanjut. Di sini saya bisa cek readiness service-nya, yang dimana health check itu memastikan agregatornya siap menerima request. Yang dimana kita bisa cek curl-nya. Di sini saya curl HTTP localhost 8080 karena defaultnya sendiri. Lalu kita cek health-nya. Nah, sini langsung aja kita yes to all. Nah, di sini. Oke. Status kodenya 200 yang dimana status description-nya adalah oke di sini teman-teman ya. Nah, di sini benar-benar bersih ya teman-teman, nggak ada isi apa-apa.
Nah, lalu kita bisa cek juga di sini statnya. Nah, di sini, nah benar-benar bersih nih. Receive totalnya nol, unique processnya nol, duplicate dropnya nol, outbound spendingnya nol, dan segala macamnya bersih lah, ibarat teman-teman ya. Nah, di sini receive itu, yang ini receive total itu adalah jumlah event yang diterima API, yang dimana itu juga termasuk dalam duplikat. Jadi segala macam yang diterima API masuk ke dalam receive total. Nah, lalu untuk yang unique process ini, itu adalah event unik yang benar-benar diproses di sini. Jadi event dengan ID yang unik. Terus yang ketiga itu adalah duplicate drop, yang dimana duplicate drop ini adalah event yang terdeteksi duplikat dan tidak bisa diproses ulang. Jadi duplicate drop ini udah pasti adalah hasil duplikat dari event yang sebelumnya sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita juga punya topik. Nah, topik di sini adalah ringkasan per topik. Misalnya kalau kita nanti input sesuatu, bisa kita taruh topiknya apa untuk filtering. Terus yang terakhir di sini adalah uptime second. Nah, update second di sini itu adalah durasi servisnya hidup. Yang dimana di sini perbedaan receive dan unique process itu, kalau misalnya teman-teman masih belum paham, itu adalah kunci untuk membuktikan DDAP atau idempotensi. Nah, di sini kita bisa melakukan model event dan juga publish event pertama kita ya teman-teman ya. Karena di sini masih kosong ya teman-teman, jadi kita bisa melakukan publish event pertama. Nah, model event itu minimal sesuai spesifikasi. Itu punya topik, event ID, yang dimana itu event ID-nya unik, primary key lah ibaratnya. Terus itu punya timestamp, source, dan juga payload yang bebas. Di sini saya bakal publish satu event, yang dimana di sini saya sudah punya satu event yang saya sudah siapkan. Nah, di sini, nah di sini teman-teman saya input event yang dimana topiknya out dengan event ID demo, if EV-nya 01, timestamp-nya sekian, source demo, dan segala macam. Nah, di sini waktu saya input, nah di sini kelihatan nih teman-teman. Oke, 200. Nah, update di sini kontennya teman-teman. Receive 1, NQ 1, yang dimana dia berhasil menerima suatu event tanpa adanya antrian. Nah, lanjut di sini kita bisa langsung tes lagi teman-teman. Kita tes lagi state-nya. Nah, di sini ternyata, nah, nggak bakal menambah satu. Receive totalnya satu. Event pertama kita, unique prosesnya satu juga, duplikatnya nol. Karena tidak ada event yang sama. Event topik yang outnya sama dan pengontrolannya seperti itu. Jadi tidak terhitung duplikat. Nah, API ini melakukan validasi skema minimal yang dimana itu agregatornya memasukkan event ke dalam broker, lalu worker itu memprosesnya secara asinkronus. Sehingga startnya naik seperti yang saya jelaskan tadi di sini, teman-teman. Nah, lanjut di sini, teman-teman. Saya bisa get event topik berdasarkan nama topiknya tadi. Nah, di sini saya coba ambil event unik yang sudah diproses dengan filter topik. Nah, tadi kan sudah saya ada input event yang dimana topiknya itu namanya auth ya. Nah, di sini kita bisa aja melakukan hal yang sama dengan cara ke HTTP localhost 8080 event tanda tanya topik sama dengan auth, yang dimana di sini waktu saya jalankan, nah dia bakal manggil topik yang namanya itu adalah auth, karena cuma satu yang panggil cuma satu. Nah, kita bisa masuk ke dalam ide potensi dan juga dedup, yang dimana itu persistent. Nah, sekarang ini bagian yang penting, ide potensi. Karena sistem terdistribusi ini sering menerapkan at least once delivery, misalnya karena rate jaringan atau misalnya produser sering mengirim ulang, maka duplikasi adalah hal yang normal. Karena itu konsumer harus idempoten. Yang dimana di sini kita punya satu aturan teman-teman. Event dengan topik dan juga event ID yang sama hanya boleh memberi efek sekali. Gimana teman-teman? Contoh nih, kita input event baru ya teman-teman ya. Event baru tapi topiknya sama, yaitu auth di sini. Ini sama aja, langsung kita enter. Nah, di sini kan masuk ya teman-teman ya. Baru kita melakukan hal yang sama, kita curl lagi, kita panggil lagi. Yang dimana di sini kita panggil lagi di sini. Nah, kita sudah manggil dua kali teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita cek state-nya. Nah, receive totalnya berubah jadi tiga. Kenapa? Tadi kan sebelumnya yang pertama sudah kita ada ya teman-teman ya, event pertama kita. Terus kita menambahkan dua event yang sama, yaitu yang tadi, yang barusan kita lakukan di sini.
Ada dua event out yang kita tambahkan secara bergiliran. Jadi save totalnya naik 3. Unit prosesnya cuma diproses 2 kali unit prosesnya karena tadi aus yang ini dan juga autentikasi yang di sini yang baru lagi itu kehitung satu teman-teman. Sementara yang tadi di atas hitung juga satu. Jadi 1,1 2. Duplicate dropnya satu karena yang tadi yang di sini ini cuma duplicate jadi di drop seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita bisa cek transaksi dan konkurensinya yang dimana itu adalah multi worker juga dengan anti race condition. Nah, misalnya nih, sekarang saya ada di uji konkurensi. Dalam sistem terdistribusi, beberapa worker itu bisa saja memproses event secara paralel, yang dimana resiko utamanya adalah race condition. Race condition itu apa sih? Race condition itu adalah situasi di mana dua worker itu melihat event yang belum diproses. Lalu dua-duanya insert dan memproses 2 kali, sehingga ini harus dicegah dengan transaksi dan operasi atomik. Bagaimana caranya teman-teman? Kita melakukan scale worker dulu di sini teman-teman. Kita Docker compose up, min d, strip scale worker kita jadikan 3 di sini. Nah, dia bakal ngebentuk worker baru nih teman-teman. Ada worker 1, worker 2, dan juga worker 3. Sehingga waktu kita cek Docker compose ps. Nah, di sini yang berjalan ada tidak hanya 4 lagi, tapi ada tambahan 2, jadi ada 6. Agregator, broker, storage, worker 1, worker 2, dan juga worker 3 di sini teman-teman ya. Nah, sekarang kita punya 3 worker nih teman-teman. Pasti memproses queue-nya juga bakal secara paralel. Nah, kita masuk ke dalam step 2-nya, yaitu kita coba 20 request paralel. Di sini nih teman-teman. Di sini saya punya query-nya langsung, bisa saya langsung kopas di sini. Nah, di sini punya 20 ya teman-teman. Ada 20 request paralel. Jadi kita waktu kita jalankan. Nah, kita cek lagi nih statnya teman-teman. Curl HTTP localhost 8080 stat. Nah, naik nih teman-teman, naik 20. Jadi receive total yang sebelumnya 3 jadi 23. Nah, kita bisa juga nih kalau berdasarkan topik namanya. Yang kalau tadi saya input nama topiknya adalah payment, ya udah berarti kita cari topiknya payment. Nah, di sini payment teman-teman, kita dapat. Nah, kita walaupun ada 20 request paralel, unit proses itu untuk event ID hanya naik satu. Race condition itu juga dapat dicegah dengan namanya atomic deduct, yang dimana di dalam transaksi itu isolation level create committed, yang dimana biasanya itu cukup karena untuk unique constraint menangani konflik serializable itu lebih ketat dan juga tapi bisa menambah overhead dan juga perlunya adanya retreat. Nah, lanjut nih teman-teman, kita bahas tentang reliability-nya, yang dimana itu restart dan juga deduct tetap aman. Nah, di sini sekarang saya akan coba simulasi crash ringan yang dimana menggunakan restart agregator dan juga worker. Karena deduct store ada di dalam Postgres yang persisten, setelah saya restart event yang sama, tetap dianggap duplikat. Seharusnya ya teman-teman. Kita tes sama-sama. Di sini saya punya event yang kita namai topic search. Nah, ini kita pa- kita pas input, lalu kita coba restart Docker Compose-nya. Kita coba restart khusus untuk agregator dan juga workernya. Nah, lanjut. Kita push lagi, kita input lagi event yang sama. Nih, kita input event yang sama lagi, baru kita cek statsnya. Nah, di sini teman-teman, receive naik 2 yang yang tadinya cuma 23 sekarang naik jadi 25. Lalu juga unit prosesnya hanya naik 1. Tadi 3 sekarang jadi 4. Lalu duplicate dropnya juga naik 1. Tadi 20 sekarang 21. Nah, di sini ini adalah bukti crash tolerance yang dimana restart service tidak menyebabkan set efek ganda. Yang dimana tambahan ordering
misalnya kalau ordering total itu tidak selalu dijamin pada sistem distribute atau sistem terdistribusi, kita kalau perlu hanya perlu menggunakan ordering practice yang dimana kita bisa pakai timestamp kalau perlu dan juga counter atau ordering per topik yang dimana di sini kita fokusnya konsistensi dan independensi, jadi saya tidak menggunakan hal-hal itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam integration test yang dimana ini cuman sekedar bukti formal aja ya teman-teman, bukti formal yang dimana sekarang saya mau coba jalankan integration test yang dimana semua tes itu harus lulus 100% termasuk DEDAP, konkurensi, persisten, dan juga state konsisten. Kita bisa langsung coba aja menggunakan PyTest integration with script queue yang dimana di sini waktu kita jalankan. Nah, di sini pass ya, pass semua ya teman-teman 100%. Nah, lanjut yang terakhir kita mencoba untuk melakukan performa minimum menggunakan G6 yang dimana ini itu lebih dari 20.000 event dan juga lebih dari 30% event duplicate. Nah, di sini saya jalankan performance test menggunakan K6 ya seperti saya sudah bilang tadi. Saya set 50 virtual user selama 90 detik dan juga duplicate rasionya 40%. Di mana targetnya itu minimal 20.000 event diproses dan sistem tetap responsif serta terduplikat dengan benar. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah sebagai berikut. Nanti semuanya perintahnya bakal ada di Markdown ya teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan K6 untuk memproses 20.000 event dengan 50 virtual user selama 90 detik. Bakal ditunggu saja. Di sini kita bisa cek lagi state-nya. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman. Oh, ternyata yang ada event 46.000 ya. 46.776 event yang diterima receive totalnya. Dengan unit prosesnya 28.159 dan juga duplicate dropnya 18.617. Nah, K6 itu mensimulasikan banyak klien konkuren yang dimana receive-nya itu akan naik besar seperti yang kalian lihat ya di sini jadi 40.000 padahal seharusnya tadi cuman sekitar 20-an. Nah, lalu duplicate dropnya juga akan naik sesuai rasio duplikasi. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung ini, teman-teman? Nah, kita bisa lihat ya laporannya di sini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat nih, teman-teman. Gimana ya? Nah, di sini. Di sini sudah saya ada rumusnya di sini, teman-teman. Kalau misal kita mencoba cari rumusnya, total event masuknya itu delta receive sama dengan receive after dikurangi dengan receive before. Yang dimana receive sebelumnya itu harus receive sebelumnya. Delta receive-nya itu harus lebih dari 20.000. Sedangkan duplicate rate-nya itu rumusnya adalah delta duplicate dibagi dengan delta receive, yang dimana duplicate rate-nya harus lebih dari sama dengan 30%, teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman, tadi saya melakukan perhitungan off recording. Nah, jadi tadi kita mendapatkan data stats-nya sebelum kita menggunakan K6 yang dimana di sini receive totalnya 25, unit prosesnya 4, duplicate dropnya 21, dan outbox spendingnya 0. Yang ini teman-teman. Nah, di sini. Sementara setelah kita melakukan K6, waktu kita cek statsnya itu receive totalnya 46.776, unit prosesnya 28.199, dan juga duplicate dropnya 18.617, serta outbook spendingnya 0. Nah, cara kita rumusnya kan tadi di sini total event masuk sama dengan delta receive sama dengan receive after dikurang receive before. Nah, di sini teman-teman. Nah, saya menggunakan rumus ini di mana receive after ya adalah 46.776
Sementara receive before-nya adalah 4. Jadi 46.776 dikurang 4, hasilnya adalah 46.772. Yang dimana nilai ini itu lebih besar dari 20.000. Sehingga total eventnya lulus teman-teman. Sedangkan untuk duplicate rate ini rumusnya adalah duplicate rate yang dimana sama dengan delta duplicate dibagi dengan delta receive. Yang dimana sendiri delta duplicate ini itu rumusnya juga sama seperti delta receive tadi. Delta duplicate sama dengan duplicate after dikurang duplicate before. Duplicate afternya itu nilainya 18.617, sedangkan duplicate dropnya yang before itu 21. Jadi 18.617 dikurang 21 itu hasilnya adalah 18.596. Langsung kita coba hitung duplicate rate-nya karena kita sudah punya nilai delta duplicate dan juga delta receive. Delta duplicate-nya 18.596 dibagi dengan 46.772 yang dimana menghasilkan duplicate rate-nya adalah 0,39 0,397589 yang dimana ini nilainya itu adalah sama dengan kalau dipersenkan adalah 39% teman-teman. Nah, duplicate rate tesnya itu bakal lulus kalau misalnya nilainya di atas dari 30%. Nah, karena 39% itu lebih besar dari 30%, maka duplicate rate-nya juga berhasil. Kita karena sudah semua tes kita jalankan, saya bisa narik suatu kesimpulan ya teman-teman ya. Yang dimana kesimpulan pertama itu adalah sistem ini menggunakan pola publish subscribe dengan broker untuk decoupling. Lalu juga yang kedua itu adalah mengasumsikan at least once delivery seperti biasa sehingga ide potensi dan deduct itu wajib. Lalu yang ketiga itu adalah deduct persisten menggunakan constraint unik dan juga transaksi untuk mencegah race condition. Yang dimana setelah restart start deduct itu tetap menjaga agar tidak ada processing serta integration test lulus dan juga performance test yang memenuhi target event dan juga duplikasi. Kurang lebih sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video saya kurang lebih mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih.